Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia melihat tantangan besar yang harus dihadapi Sovereign Wealth Fund Indonesia untuk membantu pemerintah mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Di mana Kadin menilai Indonesia membutuhkan 6.000 triliun rupiah untuk bisa bersaing menjadi negara maju dan mampu menjadi negara dengan ekonomi terbesar hingga 2045. Kendati Sovereign Wealth Fund Indonesia menjadi harapan baru pembiayaan infrastruktur nasional, Kadin menilai masih terdapat beberapa kendala. Terdapat dua aspek yang harus dibenahi, yakni infrastruktur dasar dan infrastruktur modern. Kadin menilai infrastruktur dasar Indonesia masih bermasalah karena model pembangunan dahulu masih belum Indonesia sentris. Dengan kebutuhan pembiayaan yang tinggi, SWF Indonesia memiliki ruang yang sangat besar untuk mencari pendanaan dalam bentuk investasi secara besar-besaran. Sebab fiskal pemerintah dan instrumen keuangan yang sudah ada selama ini belum juga mampu memenuhi kebutuhan anggaran. Kalangan pengusaha menilai tugas SWF ke depan juga tidak hanya menjadi pendanaan, melainkan juga harus bisa mengelola infrastruktur yang telah dibiayai oleh berbagai investasi. Sebab hasil investasi ini harus memberikan nilai tambah bagi ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Berbagai sumber, Aidek Syahab. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan di segmen ini kita akan membahas topik SWF suplemen baru di sektor infrastruktur. Di mana pemirsa sama-sama kita ketahui di tengah dampak pandemi, kebutuhan pembangunan infrastruktur ini tetap menjadi salah satu prioritas dari pemerintah. Yang terlihat dari besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di 6.445 triliun rupiah sampai dengan tahun 2024 mendatang. Juga terlihat bahwa porsi swasta ini meningkat di 42% yang menggarisbawahi keperluan adanya sumber dana selain APBN untuk mendanai pembangunan infrastruktur tersebut. Nah, untuk membahas topik kita kali ini, kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Danan Dito yang merupakan Financial Institution Rating Analis PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danan, apa kabar Pak? Baik, bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih Pak Danan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. SWF suplemen baru sektor infrastruktur. Pak Danan, bisa dijelaskan tidak Pak bagaimana tujuan dan manfaat dari pembentukan LPI atau INA bagi Indonesia dan bagaimana hal ini bisa membantu pembangunan infrastruktur, Pak Danan? Ya, terima kasih. Jadi memang pembentukan LPI atau INA ini kan ditujukan untuk salah satunya memenuhi kebutuhan dana infrastruktur yang sangat besar. Karena diharapkan juga partisipasi pihak swasta ini juga semakin besar. Nah, dengan pembentukan LPI atau INA ini, diharapkan bisa menarik investor-investor asing dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, karena dari sisi pembangunan infrastruktur ini membutuhkan dana-dana yang jangka panjang. Nah, ini cocok dengan infrastruktur investasi dari LPI ini yang memang tujuannya khusus untuk jangka panjang. Sehingga salah satunya bisa membantu juga kebutuhan pembangunan infrastruktur ini di Indonesia. Selain membantu pembangunan infrastruktur, apa fungsi lain dari LPI atau INA ini, Pak Danandito? Ya, jadi yang kedua bisa juga membantu stabilitas ekonomi. Jadi dengan dana-dana yang terkumpul, bila terjadi capital outflow dari investor asing, LPI ini juga bisa membantu pemerintah untuk memasukkan dana-dananya itu menjaga likuiditas di pasar, sehingga ini bisa menjaga juga stabilitas ekonomi. Nah, hal-hal itu juga sebenarnya bisa dilakukan oleh beberapa BUMN milik pemerintah, cuman memang dalam kasus LPI ini diharapkan bisa melakukannya dalam skala yang lebih besar. Bagaimana dengan kekuatan hukum dari lembaga ini, Pak? Nah, ini mencerminkan keseriusan pemerintah rupanya. Jadi menurut kami, ini kan dibentuk oleh undang-undang. Sehingga Undang-Undang nomor 11 ya, Cipta Kerja waktu itu,
Nah, sehingga ini hanya bisa dibubarkan dengan undang-undang juga. Nah, ini lebih kuat kalau dibandingkan dengan misalnya BUMN pada umumnya yang berdasarkan dengan peraturan pemerintah. Nah, sehingga ini mencerminkan keseriusan pemerintah untuk terus membangun proyek-proyek infrastruktur. Dan ini juga untuk LPI ini tidak bisa ditarikkan kecuali memang terbukti insolven. Baik, dalam mekanismenya Pak Danandito, ini bagaimana pembentukan LPI atau INA ini akan membantu perusahaan-perusahaan infrastruktur? Kalau kita sama-sama kita ketahui, terutama dari BUMN karya, ini sangat-sangat terdampak dari pandemi COVID-19. Ya, ya jadi kalau dari perusahaan infrastruktur ada dua di sini. Jadi untuk pembangunan perusahaan infrastruktur finance, jadi seperti kita mengetahui ada SMI, ada IF, LPI ini bisa bekerjasama dalam arti juga membantu pelaksanaan proyek tersebut, mana yang jangka panjang, mana yang lebih jangka pendek. Nah, jangka panjangnya yang bisa difokuskan pada LPI, lalu yang mungkin dengan yang equity base, investasi ekuitas itu juga bisa difokuskan pada LPI sehingga terjadi sinergi. Nah, untuk BUMN karya dari sisi konstruksi ini juga bisa membantu, di mana kita tahu dari tingkat leverage perusahaan-perusahaan konstruksi ini sudah sangat tinggi. Jadi dengan masuknya LPI ini membawa dana segar, ini juga bisa membantu secara finansial perusahaan-perusahaan konstruksi tersebut menurunkan tingkat leverage-nya sehingga secara finansial akan lebih sehat. Baik Pak, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.